Nama saya Agus Rizarif, lahir 6 Agustus 1947 di Palembang. PT Anesta Agung itu 4 Januari 1994. Sebelumnya itu usaha pribadi aja, tapi saya udah berusaha dari tahun 70 tuh udah punya tambak peternakan ayam. Terus tahun 87 baru bangun tambak udang. Pertamanya dulu kan waktu zaman Windu per meternya cuma 20 ekor. Nah kalau ke sekarang kan Bapak di Faname sampai 300 ekor per meter. Sampai hari ini dari 6 macam penyakit udang itu, jangankan untuk penyembuhan, pencegahan aja belum ada obat udang. Saya rasa seperti itu. Tapi itu bukan di Indonesia aja, di negara lain juga seperti itu. Jadi untuk udang ini bagaimana kita menjaga, pertama ya setelah konstruksi kita benar, perairan kita benar, kelengkapan alat-alat kita benar. Nah terus yang pertama kita memilih benur yang benar, yang berkualitas. Terus kita harus memilih lagi pakan yang benar, yang bertanggung jawab soal mutunya. Sehingga nggak akan terjadi kendala, kita menghadapi hal yang merugikan yang agak besar gitu. Dari pakan di Indonesia itu pilihan kan banyak, tapi kelebihan dari Growbest servis ya. Servis mau tahu lah dengan kesulitan kita, misalnya ada kendala di tambak, kita bicarakan sama-sama kualitas benur kah, kualitas air kah, atau tenaga pekerja kah, atau pakan. Nah jadi dengan uji laboratorium selama ini belum pernah kita ketemukan yang nggak sesuai dengan label. Artinya seperti saya kan pakai yang jenis beril. Beril itu kalau katanya di label atau di promosinya itu proteinnya kandungannya 36 sampai 38. Pemilihan lokasi yang benar sehingga pemasukan air laut itu gampang. Ya, jadi jangan karena dekat laut, tapi sebenarnya 1 kilo atau 2 kilo dari pantai, coba membuat itu kendalanya akan banyak. Karena kita itu kan seakan-akan memindahkan laut ke kolam kita. Jadi butuh air yang kontinu, yang harus ada pergantian. Ya, jadi kalau kita di sini sampai akhir dari budidaya seperti panen ini, itu udah 3000% harus ganti air. Dari yang peranan utama dari budidaya tambak ini adalah bibit. Ya sama lah, semua barangkali tanaman juga bibit. Jadi bibit ini harus kita jeli untuk memilih yang benar gitu, karena itu pengaruhnya sangat tinggi terhadap bibit. Jadi kalau bibit ini dari awal sudah bermasalah, kita nggak akan panen, kan begitu. Terus kedua, kita juga harus memilih pakan yang benar, pakan yang betul-betul gampang dikonsumsi udang dan manfaatnya yang tinggi untuk pertumbuhan udang. Nah kalau kita udah salah pilih dengan itu, saya rasa udah sulit ya untuk mengharapkan panen yang berhasil, karena pertumbuhan udang kita selalu terlambat, dan yang pasti dengan nutrisi yang kurang baik, kesehatan udang kita atau imunnya udang kita akan rendah, sehingga penyakit gampang masuk. Nah, kebetulan saya termilihnya Growbest gitu. Pertama waktu sebelum kita membuat tambak udang, tentu kita akan nyari lahan dulu. Yang pertama yang harus kita teliti perairannya dulu di situ, air lautnya cukup tersedia, mutunya cukup bagus, gitu ya. Nah terus menyangkut setelah itu ini tanah. Tanah ini ya menyangkut konstruksi tambaknya. Ya kalau ukuran sekarang kan tambak itu square lah, supaya
suasana di dalam kolam tadi bisa kita bikin homogen kalau dia square dengan diaduknya oleh kincir. Terus kedua mungkin karena banyaknya udang di dalam juga dia akan mendorong air itu kemana-mana sehingga suasana dalam tambak kita itu rata gitu ya. Semua kandungan seperti pH, DO, temperatur, kecerahan itu akan sama dari setiap sudut. Anda kata kolam ini dibangun square gitu. Terus kelanjutnya mungkin perlengkapan ya. Kalau perlengkapannya itu dari awal kita akan memproduksi udang berapa. Jadi kalau kita pakai genset harus berapa, kalau kita pakai PLN berapa KVA yang harus dibutuhkan itu harus jelas. Kalau nggak ini nggak mungkin, nggak tercapai. Terus juga perlengkapannya seperti kincir harus jelas ya. Kalau untuk 200 ton itu berapa kincir yang bisa menghasilkan 200, jadi jelas dari perlengkapan harus lengkap gitu. Ya, selanjutnya mungkin dari benur, harus memilih benur itu, ini aspek keempat ya. Benur harus betul-betul dipilih lah, kan banyak hatchery, tapi nggak semua hatchery itu yang bertanggung jawab dengan mutu benurnya, ya kan. Mungkin benur bermasalah ya yang kita terima, tapi dia nggak mungkin, oh ini ada masalah, harga saya korting 50% itu nggak mungkin, tetap dijual harga umum. Terus kelima mengenai pakan tadi, kembali ke persoalan tadi, kandungan dari pakan ini harus protein tinggi lah, karena kepadatan yang saya lakukan kan 300 ekor per meter, jadi proteinnya harus tinggi. Nah, lantas yang terakhir kali manajemen kan menyangkut pekerjanya ya. Nah, ini tentu kita akan memilih orang-orang yang sudah terampil, yang mengetahui ilmu budidaya. Sembarang kita merekrut orang yang nggak ngerti apa yang harus dikerjakan, kontinuitasnya apa, ini sulit lah. Jadi itu harus jelas, orangnya harus ngerti. Ya, pakan lebih, airnya rusak. Pakan kurang, udangnya rusak. Nah, dia harus betul-betul pinter. Udangnya nggak pernah kita lihat, tapi kita harus kebutuhan pakannya harus berangkat. Tentu ada caranya. Tapi kalau pekerjaan ini nggak ngerti, nggak tahu, mungkin nggak ketemu caranya kan gitu. Nah, kita jangan ngomong kebutuhan kita, tapi yang harus kita ketahui itu adalah kebutuhan udang. Tempatnya atau kolamnya yang dia bikin nyaman di dalam, sudah itu kandungan apapun, pH, DO, kecerahan, temperatur, itu betul-betul bikin dia nyaman di dalam. Mungkin bagi bapak-bapak mungkin atau yang berminat untuk bangun tambak udang, pelajari dulu lah, jangan terus terjun. Karena banyak saya lihat di daerah-daerah itu yang karena dia mampu untuk bangun tambak udang malah sampai ratusan hektar, tapi akhirnya jeblok. Jadi bapak dulu juga seperti itu, semua dari awal saya kerjain sendiri dulu gitu. Nah, tapi begitu tahun 87-88 memang harga udang udah menjanjikan untungnya bagus, orang-orang ikut. Terima kasih sama Gerobes yang sudah beri peluang untuk menyampaikan. Yang pasti Gerobes sangat membantu saya ya, dari dalam produksi ini. Servis apapun keluhan selalu ditanggapi gitu Pak. Maka lama jadi langganannya. Dan satu, banyak tambak-tambak itu yang pakai macam-macam, pakai ini katanya buat pembanding, tapi saya tetap ibaratnya kawin ya cuma satu istri aja Gerobes sudah.